Kenapa dia pakai kata nih, bukan kain? Karena di sini ada posesif pronomen yaitu deine. Ini deine tidak bisa digantikan. Deine sama kedudukannya dengan artikel eine dan lain-lain. Jadi ketika sudah ada deine atau apa sih? Atau posesif pronomen lainnya, maka kita pakai nih. Contoh, nein, ich habe keine Schwester. Nah, kenapa dia pakai ini nih? Jawabannya nein, ich habe keine Schwester. Ini kenapa dia pakai kain sedangkan Eltran dia pakai nih? Karena di sini di Schwester tidak ada menuliskan kata personal pronomen. Misalnya ditanya apakah dia saudara perempuanmu? Kan ada katamu di situ. Ketika ada katamu, maka kita menggunakan nih. Tapi kalau nggak ada, kayak misalnya kata benda saja, maka jawabannya pakai kain atau kaine. Ingat ya, kalau ada posesif pronomen ataupun artikel di depannya, gitu. Misalnya deine, deine itu kan posesif pronomen. Deine, meine, seine, ihre, unsere, eure, itu semua pakai nih ketika di depan bendanya ada posesif pronomen. Tapi ketika di depan bendanya atau nomennya hanya artikel, maka kita menggunakan kain atau kaine atau kainan. Sampai sini oke gak? Kak, Apa tolong sayang? diulang Yang mana? Oh iya, yang barusan. untuk negatif, kalimat negatif yang kata benda, ketika di depan kata benda terdapat posesif pronomen, contohnya deine, meine, unsere, eure, ihre, itu semua pakai nih. Tapi kalau di depan kata benda hanya ada artikel, baik itu ein, eine, ein, ataupun der, didas, atau den, didas, dem, der, dem, itu semua pakai kain, bukan pakai nih. Jadi semua yang kata benda pakai nih, pakai kain, kecuali yang di depannya ada posesif pronomen, yaitu deine, meine, seine, und so weiter, dan lain-lain. Sampai sih jelas gak? Iya, Kak. Ada yang mau ditanya lagi? Sebelum kita masuk di yang lain nih. Sebelum masuk di mana? Materi. Ada yang mau ditanya? Halo. Nggak ada. Apa, Next. Sen? Apa, Sen? Next. Oh, oke, next. Halus kelar? Dijawab kelar atau gimana? Kelar. Oke, halus kelar. Oke, selanjutnya kan kemarin kita udah sedikit bahas tentang ada kita nyenggol-nyenggol akusatif kan? Kak, aku layarnya, Kak. Iya, belum. Nah, apa sudah terlihat, Sen? Maaf ya, pakai Canva. Oh, sudah, Kak, sudah. Mana gratisan lagi Canva-nya, sabar ya. Nah, Can problem. oke. Nah, sekarang kalian bisa dilihat di layar. Kan kemarin sudah dibahas tentang sedikit lah saya nyempil tentang akusatif. Sekali lagi saya ulangin ya. Apa sih itu akusatif? Kalian bisa lihat di layar. Akusatif merupakan salah satu kasus dalam tata bahasa Jerman yang digunakan untuk menunjukkan objek langsung atau direct object dalam sebuah kalimat, yaitu suatu yang menerima aksi dari kata kerja. Contoh, saya melihat anjing. Kenapa ini disebut objek langsung? Karena tanpa perantara saya melihat seekor anjing.
Artinya saya melihat langsung ke benda tersebut. Itu yang dinamakan objek langsung. Contoh, saya mendengar kamu bicara. Itu juga objek langsung. Saya makan nasi. Itu juga nasinya sebagai objek langsung. Artinya, objek yang langsung kita kenai suatu pekerjaan atau objek yang langsung berkenaan dengan kita. Nah, di satu sisi akusatif itu juga bisa dibilang kasus kata kerja yang bergerak. Kenapa dibilang bergerak? Karena subjek yang melakukan suatu aktivitas. Misalnya saya melihat, artinya saya yang bergerak kan. Saya melakukan tindakan tersebut. Nah, terus ada kata, kemarin sudah saya kasih hafalan tentang kata kerja ya. Kata kerja mit akusatif ada sehen, ada schreiben, lesen, bleiben, besuchen, machen, und so weiter. Nah, itu semua adalah akusatif. Kenapa dinamakan akusatif? Karena kata kerja tersebut jelas-jelas kata kerja yang membutuhkan aksi atau pergerakan dari si subjek. Ada yang mau ditanya sampai sini tentang pengertiannya? Sampai sih paham nggak? Apa yang dimaksud akusatif? Bisa bayangin nggak kira-kira akusatif itu gimana ya? Halo? Aman, Kok Kak. diam-diam banget? Kenapa, sayang? Tolong salah satu orang rekam ya. Tadi ada yang minta rekam, saya lupa namanya. Oke. Dan kebila. Nah, selanjutnya fungsi. Apa sih fungsi dari akusatif tersebut? Fungsi dalam kasus akusatif itu ada beberapa, ada banyak sebenarnya. Tapi ada 4 yang saya utamakan ya. Di sini sebagai objek langsung. Seperti yang tadi. Kayak misalnya ich sehe den Hund. Saya melihat anjing. Ketika kita melihat den Hund, oh kita tahu nih, berarti ini anjing objek langsung karena ada tanda di situ ada kata den. Nah, setelah itu fungsinya, setelah preposisi selalu diikuti oleh akusatif. Ada kemarin beberapa preposisi yang saya berikan kan. Belum saya berikan di grup, cuma kemarin waktu pembahasan saya sentuh dikit. Itu proses preposisi yang hanya untuk kasus akusatif. Apa sih yang preposisi? Ada yang tahu gak apa artinya? Apa preposisi? Bagus, ada yang tahu? Preposisi itu kata depan. Kata depan contohnya di luar, di atas, ke, dari, di dalam, keliling, mengelilingi, melewati, itu yang dinamakan semua preposisi, kata depan dari suatu benda. Nah, selanjutnya fungsi yang lain membantu mengenali fungsi kata benda dalam kalimat. Membantu mengenali fungsi kata benda dalam kalimat. Nah, kenapa kita mengenali fungsi kata benda tersebut misalnya nih? Meskipun ini Hund ditaruh di depan, jadi den Hund ich sehe. Atau den Hund sehe ich. Dia tetap akusatif. Kenapa? Karena ada tanda kata den. Jadi di situ tetap artinya sebagai saya melihat anjing, bukan anjing yang melihat saya. Dia tetap tidak berubah maknanya karena ada kata artikel, itu yang dinamakan mengenali fungsi kata benda dalam kalimat. Jadi dia meskipun di depan den Hund sehe ich, seekor anjing, saya melihatnya. Dia tetap sebagai objek, bukan sebagai subjek. Meskipun den Hund ditaruh di depan misalnya, den Hund sehe ich, dia tidak berubah artinya sebagai anjing itu melihat saya. Enggak. Dia tetap artinya saya melihat seekor anjing karena ada tulisan den di sini.
Inilah fungsi akusatif. Jadi meskipun ditaruh di depan, maknanya tetap tidak berubah, yaitu tetap sebagai objek. Selanjutnya, ada menunjukkan arah atau tujuan dari sebuah pergerakan. Nah, ini menunjukkan arah atau tujuan dari sebuah pergerakan sesuai dengan preposisi ya atau kata depan. Itu yang saya bilang tadi ada durch, melewati, gegen, berlawanan, mengitari, und so weiter. Nah, selanjutnya bisa dilihat di layar. Ini ada artikel im akusatif. Artikel im akusatif itu sebenarnya sama, semua sama kayak nominatif fungsinya ya. Cuma beda tulisan aja. Nah, misalkan dia hanya berubah pada bentuk nominatif untuk kasus akusatif ini. Untuk feminin, neutral, dan plural itu dia sama, nggak ada perubahan. Kita bisa lihat di situ ada kata den. Jadi ketika objek itu dikenai kata kerja yang masuk golongan akusatif, misalnya kata brauchen, machen, kaufen, haben, und so weiter itu, maka artikelnya akan berubah menjadi den, bukan lagi der. Contohnya, der apa lagi? Apa contoh selain Hund, der Hund? Der Kopf. Saya punya kepala. Ich habe einen Kopf. Sebuah kepala. Atau apa ya bahasa Jerman yang der. Ada yang tahu gak der apa saking banyaknya nih kata benda? Coba contoh. Apa ya? Der. Verbal. Brokoli Ah, pakai der nggak Kak? Kayak der sih. das brokoli. Bola Kalau das Udah. der bola Ball. Kak, Der Ball. Ich habe den Ball, bukan der Ball. Ich habe den Ball. Misalnya ich brauche den Ball. Saya butuh bola atau ich brauche einen Ball. Tapi ketika dia maskotnya artikel feminin, dia tetap seperti kalimat nominatif yang kemarin kita pelajari, misalnya ich habe eine Tasche, ich habe das Auto, itu tetap. Sampai sih paham nggak Dandi Dasdi? Paham nggak ya? Halo, Paham, Kak. yang nggak ngomong berarti nggak paham nih. Ada yang mau ditanya? Tanya aja sayang, meskipun. Halo, ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada einen, keinen. Ini untuk unbestimmte artikel dan ini untuk negationnya. Apa sayang? Iya sayang. Bitte. Halo. Halo, Kak. Iya halo. Tadi itu sempet di layar saya tuh kecil banget, Kak. HP saya lobet di laptop. Nah, saya ketinggalan pas itu. Boleh gak diulang, Kak? Oke, kita ulang ya. Jadi kita cepatkan saja ya. Akusatif itu adalah kasus yang menunjukkan objek langsung. Jadi objek itu langsung mengenai atau langsung terhubung dengan si subjek dengan kata kerjanya. Ada beberapa kata kerja yang kemarin saya suruh hafal kan. Itu kata kerja yang khusus untuk masuk dalam kasus akusatif. Contohnya haben, brauchen, machen, essen, trinken, lesen, schreiben, und so weiter. Lieben juga masuk akusatif. Nah, apa sih yang dimaksud akusatif? Yaitu subjek langsung terkena atau langsung berhubungan dengan objek. Contoh, ada di situ, saya melihat anjing. Saya melihat anjing. Artinya saya langsung melihat ke benda tersebut, yaitu seekor anjing tanpa perantara. Sampai sih paham? Paham. Nah, selanjutnya apa sih selanjutnya?
Kalau paham kita lanjut ya. Nah, di sini ada bentar ya, HP saya lobet. HP saya, laptop saya lobet. Aduh. Kok laptop cepet banget lobet. Halo. Nah, lanjut. Nah, ada artikel dan di das. Nah, pada kasus akusatif, ingat ya, seluruh kata kerja akusatif ketika dia membutuhkan objek itu, jika dia objeknya berjenis kelamin maskulin atau laki-laki, maka artikelnya berubah menjadi den. Begitupun dengan umbestimtenya, yaitu einen. Sedangkan untuk artikel feminin dan neutral dan plural itu tetap tidak berubah. Yang berubah hanya artikel der maskulin. Nah, kita bisa lihat di sini ada kainen. Kainen ini bentuk negation dari einen. Kan kemarin kita belajar misalnya, saya tidak punya seekor anjing. Ich habe keinen Hund. Jadi dia pakai en terakhir ya, karena dia maskulin kan, der Hund. Ich habe keinen Hund. Saya tidak memiliki anjing. Atau ich sehe nicht den Hund. Ich sehe keinen Hund. Saya tidak melihat seekor anjing. Ich sehe keinen Hund. Sampai sih paham nggak tentang artikelnya? Perubahannya den, di, das, der menjadi den, di, das, di itu tetap. Sampai Kak, ini siap. saya mau tanya. Iya, saya tanya, silakan. Itu misalkan kita kan pakai ein. Kalau pakai kain itu bisa kan ya berarti? Negatif ya kan? Iya yang itu yang kain, kalau enggak kayak ein, kalau enggak kainnya gitu, pakai kayak gitunya. Berarti nggak masalah ya atau gimana? Itu yang berubah hanya jika kata benda itu berjenis kelamin jantan atau maskulin. Dia berubah pakai en. Tapi kalau betina dan neutral atau feminin itu dia tetap seperti nominatif, dia pakai di das. Dia tidak berubah. Misalnya, saya tidak punya sebuah buku. Ich habe kein Buch. Dia tetap pakai kain. Karena yang berubah hanya der. Jadi den. Ich habe kein Buch. Saya nggak punya buku. Ich habe ein Buch positifnya. Yang tadi ditanyakan gimana? Gitu, Bu. Maksud saya gini, kan yang misalkan ya apa sih tadi Kak? Itu Iya. contohnya. Iya gitu Pak. Terus pakai kain nggak pakai ein. Ein tuh kain ya. Jadi Iya, pakai terus kain gitu. Itu nggak masalah ya kan? tergantung kalimat kamu mau ngomong gimana, sayang. Misalnya saya nggak punya buku, ya pakai kain. Tapi kalau kamu bilang punya buku, ya pakai ein. Kalau kain itu artinya tidak. Bentuk negatif dari ein. Eine. Tergantung kalimat ya dong. Misalnya, saya nggak punya saudara perempuan. Ich habe keine Schwester. Saya nggak punya saudara perempuan. Atau kamu bilang, saya punya saudara seorang saudara perempuan. Ich habe eine Schwester. Dia pakai eine ketika kamu punya, dan keine itu bentuk negatifnya. Oh. Sampai sini oke? Oke Kak. Lanjut. Nah, ini ada personal pronomen. Kan kemarin kita udah bahas tentang I, du, er, sie, es, wir, sie kan. Itu semua yang dinamakan personal pronomen atau kata ganti orang. Nah, I, du, er, sie, es, wir, sie ini adalah bentuk dari subjek. Mohon maaf.
Entschuldigung, adalah bentuk personal pronomen pada posisi subjek. Sedangkan ini yang di sebelahnya mi, dich, in, sie, es, un, oi, sie adalah bentuk objek. Jadi misalnya saya melihatmu. Mu itu sebagai objek kan? Saya melihat kamu. Kamu sebagai objek dan subjek adalah saya. Nah, sekarang saya tanya. Saya misalnya Budi memanggil kalian. Yang objek mana? Kalian. Kalian. Oke, Budi memanggil kalian. Berarti kaliannya sebagai objek kan? Sampai sih paham kan tentang subjek dan objek? Paham, Kak? Nah, di sini ada kata ih. Ih ketika dia subjek maka dia berubah menjadi mih. Ini untuk kasus akusatif ya. Untuk yang menggunakan kata kerja mid akusatif yang kemarin kalian hafalkan kan? Ih menjadi mih, du menjadi dich, er menjadi in, sie menjadi sie, es menjadi es, wir menjadi uns, ir menjadi oi, sie tetap dia. Sampai sini oke? Ih, mih, mir, du, dich, dir itu sebaiknya dihafal. Ih, mih, mir, du, dich, dir, er, in, sie, ir, es, in, wir, uns, on, ir, oi, sie, ir. Itu sebaiknya dihafal semuanya. Itu yang dibilang personal pronomen akusatif. Jadi akusatif itu artinya dia bentuk objek langsung. Nah, sampingnya ada meinen. Sebelumnya kalian ingat gak main, dain itu apa itu? Posesif pronomen. Iya, Zergot. Itu posesif pronomen atau kata ganti kepunyaan kan. Jadi kalau main kemarin kalau posesif pronomennya ketika dia subjeknya ketika dia objeknya der, pada kalusus nominatif kan kemarin dia main kan. Main, betul gak sih? Iya, Kak. Nah, kalau dia kasus akusatif, maka yang der, ini yang perubahan der saja ya. Yang di tetap sama das tetap sama plural tetap. Untuk artikel atau untuk nomen yang berartikelkan der, semua berubah menjadi en terakhirnya. Contoh, das ist meinen Hund, itu anjing saya. Das ist deinen Hund, itu anjingmu. Das ist seinen Hund, itu anjingnya. Ihren, es menjadi seinen, wir menjadi unseren, ir jadi euren, sie menjadi ihren. Nah, bedanya sie, anda, dan mereka itu lagi-lagi di huruf besar, di huruf awalnya ya. Kalau i-nya huruf besar di awal, meskipun dia berada di tengah, berarti itu artinya punyanya Anda atau anjingnya Anda. Sedangkan kalau i kecil itu ada dua kemungkinan, apakah dia perempuan ataukah dia mereka. Tergantung lagi kata kerja yang mengikuti. Sampai sih paham belum? Sebelum saya kasih contoh. Nah, saya kasih contoh ya. Ada di sini contoh kata kerja, beberapa kata kerja. Ada kata haben. Ich habe einen Hund. Einen Hund. Kenapa dia pakai einen? Karena dia dari kata der Hund. Der, seperti yang kita ingat. Der berubah menjadi den. Jadi, saya memiliki seekor anjing. Ich habe einen Hund. Jadi bukan ich habe ein Hund. Itu kesalahan ketika kita bilang ich habe ein Hund. Karena Hund itu artikelnya der. Nah, contoh lagi. Wir haben eine Idee. Wir haben eine Idee. Ini sama seperti kasus nominatif, yaitu feminin, dia tetap memakai eine, tidak ada penambahan. Nah, selanjutnya ada kata kerja suchen, mencari.
Ini juga kata kerja yang diikuti oleh datif ya. Contoh kalimat ya. Suchen seinen Schlüssel. Dengar ya cara bacanya. Sucht seinen Schlüssel. Sucht seinen Schlüssel. Dia mencari kuncinya. Nah, Schlüssel itu artikelnya adalah der Schlüssel, artinya kunci. Sucht seinen Schlüssel. Dia pakai N, dia bukan pakai sein. Jadi dia pakai EN karena ini adalah kasus akusatif. Terus ada selanjutnya, Sie suchen einen Lehrer. Sie suchen einen Lehrer. Mereka mencari seorang guru. Karena di sini pakai einen karena der Lehrer ya. Nah, ada kata kerja lagi 3. Sehen, melihat. Sehe die Katze. Kenapa dia pakai di? Karena yang berubah hanya der menjadi den. Wir sehen den Film. Kita melihat atau menonton film. Yang terakhir ada contoh kaufen, membeli. Ich kaufe einen Stift. Saya membeli sebuah pena. Sie kauft ein Kleid. Dia membeli sebuah gaun atau baju atau pakaian Kleid. Karena dia berartikelkan das Kleid, jadi dia tidak berubah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya gak ya? Gak ada, Kak. Yang lain? Saya ngejelasin terlalu cepat kali ya? Halo? Enggak kok. Ya udah, sekarang saya coba tanya kalian. Coba kalian buat kalimat dasar dari kata brauchen. Siapa aja yang di sini hadir ya? Bentar, saya masuk pakai laptop saya juga biar saya tahu siapa yang hadir. Sebentar ya. Ayo lanjut aja dulu. Coba Dwi. Contoh brauchen. Apa artinya brauchen? Membutuhkan. Nah, coba Dwi brauchen. Halo. Atau bagus coba. Oke, Kak. Ich brauche einen Kugelschreiber. Artinya apa? Saya membutuhkan pulpen. Sebuah pulpen Ya, karena pulpen. dari kata der Kugelschreiber jadi menjadi einen. Kalau saya mau bilang saya membaca majalah siapa ya? Parden. Majalah artikelnya di magazin. Suara saya ada, Kak? Ada, sayang ada. Ich lesen die. Ulang. Lesen kan, Kak? Ich lesen einen Magazin. Ein itu magazin itu di. Eine. Oke. Eine berarti. Dan Eine. lesen Ich itu lesen eine Magazin. subjeknya apa? Subjeknya saya. Nah, kalau subjeknya saya, lesennya nggak dikonjugasikan ya? Oh, berarti lese. Lese. Lesen. Dia menjadi Oh, ich lese. Eine Magazin. Oke, danke. Terus kalau saya mau bilang
Siapa yang hadir lagi? Iin. Saya mendengarkanmu. Mendengarkan apa? Kemarin kalian hafal kan? Horan. Hören. Hören. Horan. Ya. Jangan di-Inggris-Inggriskan, di Jerman-Jermankan dong. Lanjut. Takut salah sebut. Gak apa-apa sayang. Manusia tempatnya salah. Silakan. Saya mendengarkanmu. Apa tadi, Kak? Saya mendengarkanmu. Jangan saya terus loh. Bosen Kalau mereka mendengarkanmu. Mereka mendengarkanmu. Mereka apa ya? Aduh, siapa ini yang bertanya mereka ya apa ya? Iin. Mereka mendengarkan. Kalau Mereka salah nggak apa? apa-apa ya, Kak. Kalau mereka ir hören dich. Ya bukan, Kak. Ada yang mau betulkan itu? Coba. Apa mereka? Iya, Kak. Zizi. Ulang. Oke. Perbaiki sayang. Oke. Sie hören dich. Iya, sehr gut. Sie hören dich karena kamu sebagai objek di situ kan. Objek akusatif. Sehr gut. Berarti sampai sih paham nggak? Ada yang belum hafal? Ada yang belum paham? Iin hafalin posisi pronomen tuh. Ada yang mau ditanya? Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Ich sehe ihn. Saya melihat dia. In pronomina dari maskulin er. Sie hört uns. Dia mendengarkan kami. Wir kennen sie. Kami mengenal dia. Er liebt dich. Dia mencintai kamu. Ich habe es. Saya memilikinya. Du siehst mich. Kamu melihat saya. Dan sie ruft uns an. Dari kata anrufen. Itu namanya Trennbar ya. Trennbar verben, belum sampai ke sana. Kata kerja yang dapat dipisah. Sie ruft uns. Anrufen dari kata anrufen, menelpon. Nah, sampai sini paham gak yang tadi? Paham kan ya? Halo. Paham, Kak. Oke, kalian bisa lihat di layar. Kan tadi ada fungsinya akusatif yang bilang diikuti oleh preposisi. Apa itu preposisi? Yaitu kata depan. Nah, ada banyak banget preposisi dalam bahasa Jerman. Tapi ini adalah ada preposisi gabungan di antara akusatif datif, ada khusus akusatif, ada khusus datif. Tapi ini sebagian besar yang khusus akusatif. Dan ini hanya untuk kasus akusatif ya. Contoh ada kata für yang artinya untuk, dinyatakan untuk menyatakan tujuan atau maksud. Contoh, ich kaufe ein Buch für meinen Freund. Saya membeli buku untuk teman saya. Ich kaufe einen Pizza für dich. Saya membeli pizza untuk kamu. Contoh untuk kata für. Selanjutnya ada kata ohne. Ohne artinya tanpa. Contohnya, wir spielen ohne Regeln. Kita bermain tanpa kamu. Ada juga istilah dalam bahasa Jerman gini. Ich kann nicht leben ohne dich. Itu kata gombalan di bahasa Jerman. Ich kann nicht leben ohne dich. Saya nggak bisa hidup tanpamu. Ohne. Pakai tanpa. Ohne. Jadi bacanya bukan ohne ya, tapi ohne. Selanjutnya ada gegen. Gegen artinya melawan. Atau kayak memantul, bisa juga memantul, berlawanan, atau pokoknya semua yang bertentangan itu memakai gegen. Contoh, du spielst gegen mich.
kamu main lawan saya, atau kita main lawan kamu. Wir spielen gegen ihr. Kita main lawan kalian. Itu penggunaan kata gegen. Terus ada preposisi bisa berarti sekitar atau bisa mengelilingi artinya. Kami berjalan di sekitar taman. Kok nggak ada bahasa Jermannya ya? Bentar ya. Aduh, nggak bisa diedit lagi. Gimana nih nulisnya? Saya bikinkan kotak teks saja ya. Kami mana tadi? Kami wir gehen den Park. Oke. Ini bahasa Jermannya. Wir. Wir gehen den Park. Kami berjalan di sekitar taman, atau bisa juga diartikan itu mengelilingi. Kita mengelilingi taman, kita berjalan mengelilingi taman atau mengitari. Nah, selanjutnya ada kata durch. Durch artinya melalui. Contoh, ich gehe durch dein Haus. Saya berjalan ngelewatin rumah kamu. Saya berjalan melewati rumah kamu. Durch digunakan untuk menyatukan suatu pergerakan melewati sesuatu tempat atau menunjukkan cara. Selanjutnya ada preposisi bis, yaitu sampai atau hingga, menunjukkan batasan waktu. Batasan lah, bukan waktu saja ya, ada batasan tempat. Wir lernen bis 11 Uhr. Kita belajar hingga jam 11 tepat. Wir lernen bis Uhr. Itu menunjukkan bis batasan ya, sampai atau hingga. Yang terakhir ada entlang, sepanjang jalan kenangan. Nah, itu pakai entlang. geht den Fluss entlang. Dia berjalan sepanjang sungai. Nah, ini masuk ada 7 ya, ada 7 yang kita bahas. Sebetulnya masih banyak, tapi untuk awal 7 saja. Ini 7 yang paling sering pada umumnya digunakan ya dalam suatu kalimat. Ini masuk dalam akusatif. Dia kalau ada kalian lihat ini nih, preposisi ini dalam kalimat, artinya itu kasus udah pasti akusatif. Tak mungkin yang lain. Sampai sini oke? Oke, Kak. Contoh kata durch, melalui. Wir fahren durch den Tunnel. Kami berkendara melalui terowongan. Sie geht durch den Park. Melalui taman. Kenapa dia pakai den? Karena artikelnya park itu adalah der. Dia berubah menjadi den karena dia akusatif dan ada kata durch di situ. Ketika ada kata durch yang artikel der itu harus diganti menjadi den. Kalau dia tetap jadi der itu salah. Terus selanjutnya contoh für. Das Geschenk ist für den Vater. Hadiah itu atau kado itu untuk ayah. Atau untuk ayah itu atau seorang ayah. Kalau seorang ayah kita bilangnya apa? Seorang apa? Seorang ayah, ein Vater. Kan ini akusatif. Jadi Einen Vater. iya. Jadi einen Vater. Kalau dia karena dia akusatif ya. Jadi ada kata für di situ. Jadi kita menggunakan einen Vater. Terus selanjutnya wir machen das,
kita membuat itu für unsere Kinder. Kenapa dia pakai unsere? Bukan unseren. Karena kinder itu Kinder itu kenapa, sayang? Kinder lebih itu apa? anak-anak plural. Betul. Karena dia jamak atau plural, makanya dia tetap menggunakan unsere, bukan unseren. Oke. Ada kata selanjutnya, sie kämpfen gegen den Feind. Mereka bertarung atau berjuang melawan musuh. Kämpfen itu bertarung atau berjuang ya. Sie kämpfen gegen den Feind. Mereka bertarung melawan musuh. Nah, selanjutnya ada kata ohne, tanpa. Ich gehe ohne meinen Bruder. Saya pergi tanpa saudara laki-laki saya. Dia pakai meinen karena dari kata Bruder, der Bruder. Kalau saya mau bilang saya pergi tanpa ibu saya, gimana? Ich gehe ohne meine Mutter. Oke, pakai meine ya, tetap pakai meine. Ich gehe ohne meine Mutter. Nah, selanjutnya ada wir machen es ohne eine Pause. Wir machen es ohne eine Pause. Kita membuatnya tanpa istirahat. Pause itu berhenti atau istirahat atau berhenti sejenak. Dari kata di pause. Selanjutnya yang terakhir ada di sekitar atau mengelilingi. Die Kinder spielen den Tisch. Den Tisch. Anak-anak itu bermain di sekitar atau di sekelilingnya meja. Selanjutnya yang terakhir, wir laufen den See. Kami berlari mengelilingi danau. Nah, kalian bisa lihat ini. Ini adalah berbagai jenis preposisi. Ini gabungan ya, cuma saya kasih lihat aja. Itu ada kata an. An itu artinya di depan. Ada auf. Auf itu menempel di atas, tapi dia menempel di mejanya. Misalnya auf dem Tisch. Bukan auf dem Tisch. Auf dem Tisch, di atas meja. Ini menempel. Hinter itu artinya di belakang. In artinya di dalam. Neben artinya di samping. Über artinya di atas tapi tidak menempel atau digantung lah di bagian atas tapi nggak menempel di benda itu. Terus ada kata unter, artinya bagian bawah. Ini nanti saya kirim ke kalian ya. Nah, ini ada kata for artinya sebelumnya. Terus ada kata zwischen, di antara. Ini lihat kucingnya ada di antara dua benda kan, itu artinya zwischen. Terus ada kata aus, artinya dari. Jadi ini kucing dari kotak merah, makanya ada kata tanda panah kan, makanya itu aus. Kalau zu artinya ke atau menuju, itu mengelilingi, durch itu ini tadi akusatif kan, durch itu melewati, von itu dari, nah itu ke, gegen akusatif tadi, artinya berlawanan atau saling bertentangan, dinamakan gegen. Sedangkan gegenüber itu masuk ke datif, tadi saya share di grup kan, gegenüber itu artinya di seberang. Oke. Nah, ini ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri dari kalimat akusatif itu atau kalimat itu masuk dalam kasus akusatif? Yang pertama ada pertanyaan was dan where. Kalau ada pertanyaan was dan where, artinya itu pasti akusatif. Untuk menanyakan apa dan siapa. Itu pasti ketika ada pertanyaan where dan was machst du?
was machen Sie. Itu udah kalimat akusatif. Jadi kalimat akusatif adalah kalimat yang ditandai oleh pertanyaan was dan where, apa dan siapa. Selanjutnya kedua, diikuti oleh preposisi akusatif. Yang mana tadi itu preposisi akusatif? Ya itu tadi. Ohne, vor, gegen, bei, bis, entlang. Nah, itu yang dinamakan preposisi. Jadi ketika kalian melihat preposisi itu dalam kalimat, udah pasti itu akusatif. Nggak mungkin enggak. Nah, selanjutnya penggunaan artikel akusatif. Mungkin kalau artikel akusatif agak sulit diidentifikasi ya, kecuali dia maskulin. Karena maskulin sudah pasti den. Kalau di sama das itu antara dua, kalau bukan nominatif ya akusatif. Nah, itu tadi 3 ciri-cirinya untuk mengidentifikasi apakah kalimat itu banyak loh di tes. Saya dulu ujian A1 paling banyak tes membedakan apakah ini masuk akusatif atau datif. Itu banyak masuk di tes, jadi harap perhatikan ini ya. Dan ini kalau kasus kasus akusatif atau datif ini menentukan gimana cara kamu nanti berbicara ataupun nanti kamu menulis sebuah esai. Kan sebelum kita Ausbildung itu kita harus buat esai tentang diri kita kan. Itu wajib kalian pahami penggunaan akusatif dan datifnya. Nah, selanjutnya kesimpulannya. Yang lain sudah ya dibahas, nggak usah. Yang kita harus perhatikan ini, rumus preposisi. Pasti banyak yang bilang, itu preposisi gimana sih cara taruhnya, Kak? Nah, rumusnya, subjek tambah predikat atau kata kerja, baru ditambah preposisi, baru ditambah objek. Jadi, bisa disimpulkan itu, preposisi selalu berada di depan objek. Preposisi selalu berada di depan objek atau berada di antara kata kerja dan objek. Itu yang dinamakan preposisi. Kecuali preposisi entlang. Entlang itu cuma 2 kemungkinan, di belakang atau di depan. Ini mana ya entlang? Ini contoh entlang. Kalian lihat, ergets den Fluss entlang. Kenapa dia bukan ergets entlang den Fluss? Dia nggak gitu, kecuali entlang. Jadi entlang bisa ditaruh di belakang atau di depan. Kalau di depan dia penyebutannya begini. Entlang den Fluss geht's Entlang den Fluss geht's Sepanjang sungai dia berjalan. Entlang den Fluss geht's atau geht's den Fluss entlang. Nah, sampai sini paham gak? Ada yang mau ditanya sebelum kita ngerjain tugas? Halo. Bentar ya. Ada yang mau ditanya gak? Halo Kak, itu kan yang kata Kakak itu kata kerja selalu kedua katanya. Kedua ya? Iya, selalu kedua. Kak, yang entlang itu kok den Fluss dulu Kak? Nggak entlang, get, den Fluss gitu, nggak gitu. Itu pertanyaan bagus. Preposisi itu selalu, itu preposisi itu gabungan, dia nggak terpisah. Preposisi itu bukan sebuah kata. Preposisi itu hanya kata depan. Kata depan ke, misalnya ke, di, itu nggak ada artinya kan, nggak memiliki makna. Karena preposisi itu nempel ke kata benda. Jadi entlang dan Fluss itu dihitung satu kata. Sepanjang sungai. Semua preposisi itu digabung menjadi satu kata. Misalnya, apa ya? Bis Abend. Wir gehen bis Abend. Kita berjalan sampai malam. Bis Abend ini satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Nggak bisa bilang bis gehen wir
Abend, biar misalnya bis, kalau misalnya kedua ya, bis gehen wir abends. Nggak bisa, karena bis dan abend itu udah satu paket, sepasang belahan jiwanya, nggak boleh dia ke yang lain. Jadi seperti itu. Jadi bis itu masuk ke dalam satu kesatuan dari kata bendanya. Sampai sini oke? Oke, siap, Kak. Ada yang mau ditanya lagi? Sebentar ya, sebentar. Ada yang mau ditanya? Aku, Iya, Rau. sayang, silakan. Ini aku mau nanya tentang rumus preposition. Ini kan yang pertama itu ada subjek plus kata kerja. Berarti otomatis Iya, sayang. subjeknya ini di sini seperti kayak kayak do, zi, dan ir kan? Iya, sayang. Plus kata kerja. Nah, terus yang kedua ini ada kan preposisi sama objek. Ini preposisi ini dia lebih ke seperti apa bentukannya, Kak? Dan objek itu otomatis sesuatu yang dilihat nggak sih, atau kata keterangan? Objek itu kata benda. Oh, Semua objeknya. yang menjadi fokus suatu pekerjaan itu dinamakan objek. Tapi yang preposisinya ini lebih ke arah yang kayak seperti apa ya, Kak? Preposisi itu kata depan. Kalau bahasa Indonesia begini. Di sana, kemana, ke, di, dari, ke, di, dari, itu semua preposisi. Misalnya, ke dapur, itu preposisi. Ke-nya preposisi, dapurnya sebagai objek. Ke dapur, ke rumahmu, di kantor, di sekolah, di pasar. Itu yang dinamakan preposisi dan objek. Itu selalu menempel berdua. Enggak selalu, tergantung kalimatnya. Tapi ketika kamu mau pakai preposisi, itu preposisi enggak boleh kepisah dari objek. Sampai sini oke? Satu Gimana? lagi, Kak. Iya, sayang. Berarti preposisi ini lebih seperti kayak kata penghubung ya? Kata depan dong, bukan kata penghubung. Kata depan. Kalau kata penghubung beda. Kata penghubung kan fungsinya untuk menghubungkan satu dan satu kalimat dengan kalimat lain, atau satu kata dan kata yang lain. Itu fungsi kata penghubung. Sedangkan kata depan adalah kata penunjuk arah. Bisa dibilang kata penunjuk arah. Preposisi itu tadi seperti yang saya kasih lihatin ya. Mana tuh? Sebentar ya. Kata penunjuk arah. Jadi saya udah bagikan layar belum? Kalau belum bilang ya. Saya bagikan layar. Ada tadi ini. Nih. Sebentar ya sayang. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi bisa dibilang preposisi itu adalah penunjuk arah atau penunjukkan letak. Contoh kata an di depan, auf di atas, hinter, ini yang semua dinamakan preposisi. Di belakang, di depan, di samping, di atas, menggantung, di bawah, di dalam, di antara, mengelilingi, dari dan ke, berlawanan, dan di seberang, itu yang dinamakan dengan preposisi, bukan kata penghubung. Kalau kata penghubung dalam bahasa Indonesia kan gini, dan, selanjutnya, atau, tetapi, betul gak? Betul. Sedangkan kata depan dalam bahasa Indonesia itu kita bisa lihat di atas, di samping, di depan, itu semua yang dimaksud dengan preposisi atau kata depan. Kata depan, kata yang menentukan letak, menegaskan letak suatu nomen atau objek. Kayak gitu. Kejawab gak ya pertanyaannya sama saya? Kalau Udah. gak kejawab, tolong bilang ya. Iya, Kalau vielen nggak Dank. paham. Apa sayang? Iya, danke schön. Bitteschön sayangku.
Ada lagi yang mau ditanya, kalau saya cara ngejelasinnya kurang cepat atau kayak nggak ngerti, tolong bilang ya, jangan kayak kamu ngerasa nggak enak atau ngerasa takut dibilang, ah bego ini nanya-nanya mulu. Tanya aja sampai kalian puas ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi gak sebelum kita ngerian ujian soalnya? Ada gak? Paham gak ya sampai sini semuanya? Alles klar? Kan problem? Kakak boleh dijelasin ini nggak? Yang apa sih? Yang mana sayang? Akusatif itu kan dari yang dikenai objek ya, yang objek Ya. langsung. Mm-mm. Nah, kalau misalkan bedanya sama yang nominatif yang dulu itu gimana, Kak? Dari perubahan kalimatnya? Dari Atau nanti ada perubahan pembahasan kalimat nih. terpisah? Hmm. Sebenarnya itu nominatif itu kan kata dasar yang tanpa objek, itu yang dimaksud dan nominatif. Misalnya saya pergi, itu sebetulnya semua nominatif. Saya pergi, saya apa, misalnya saya adalah, saya seorang siswa, itu mau nominatif. Jadi nominatif itu bisa diartikan kalimat dasar doang, kalimat tanpa ada yang menerangkan. Misalnya apa ya, bedanya dengan kalau akusatif itu, bedanya kamu tadi bedanya kan yang nanya, bedanya akusatif dan nominatif itu dia sebetulnya hanya ada di kata kerja sih. Jadi ketika penggunaan kata kerja di luar daripada kata kerja akusatif itu sudah pasti dia kalau bukan akusatif dan atau enggak nominatif. Loh, Iya, Kak. masih belum paham ya? Kayak apa ya? Kayak perbedaan akusatif dan nominatif kan. Intinya itu nominatif kayak misalnya, sebentar saya ketikin di layar ya. Contoh. Kayak misalnya kayak nominatif. Nominatif itu cenderung ke subjek, misalnya kayak ih kan, personal pronomennya itu yang apa ya, gimana sih saya jelasinnya, sebetulnya nominatif itu rumus dasar, sedangkan untuk kayak contoh, kebanyakan untuk mengetahui nominatif itu kebanyakan itu dia tidak menggunakan objek itu sebenarnya. Misalnya saya tidur, kan akusatif dan datif itu adalah objeknya, sedangkan nominatif adalah kata kalimat dasar. Akusatif dan datif itu sebenarnya adalah kasus yang melibatkan objek. Misalnya saya tidur, kalau saya cuma tidur, saya bisa dibilang itu katakan masuk dalam nominatif. Misalkan saya tidur, saya membaca, saya makan, itu semua nominatif. Tapi ketika kamu masukkan objek, misalnya saya makan nasi atau saya tidur di atas kasur. Nah, kasurnya ini yang menjadi akusatif. Jadi akusatif, datif, dan genetif itu adalah objeknya, bukan kalimatnya. Sedangkan kalau nominatif itu tidak memiliki objek. Contoh, saya tidur, saya makan, saya belajar, itu semua masuk ke dalam nominatif. Sedangkan kalau akusatif, kalau kamu tambahkan akusatif ketika kamu tambahkan objek di dalam kasus nominatif, maka dia akan berubah menjadi akusatif. Karena sebenarnya yang akusatif, datif, dan genetif itu adalah objek. Sampai saya paham gak ya? Semua Paham, Kak, kata paham. kerja, semua kata kerja tanpa objek
itu masuk ke dalam nominatif. Contohnya nih ada tadi di sini. Nah, contoh kalimat nih. Wir fahren kan? Kami berkendara. Ketika kita hanya bilang wir fahren, dia itu masuk nominatif. Wir fahren das Geschenk, bukan. Wir fahren das Team spielt, ich kämpfen. Itu dia masuk ke dalam nominatif. Yang menjadi akusatif dan datifnya nanti adalah objeknya. Nah, jadi semua kalimat, ingat ya, semua kalimat tanpa objek itu masuk ke dalam nominatif. Dan ketika ditambahkan datif, ditambahkan objek, baru kita bisa menentukan, oh ini akusatif, oh ini nominatif, oh ini akusatif, oh ini datif, oh ini genetif. Karena berdasarkan objeknya. Dan objek itu tergantung dari kata kerja yang digunakan. Contoh wir fahren, ada kalian hafal kemarin. Fahren, besuchen, essen, trinken, itu semua kata kerja. Ketika kita masukin objek, objeknya itu harus akusatif. Beda lagi contoh kayak bleiben. Bleiben, stay, verstehen itu masuknya ke dalam datif. Bleiben dem Bett. Ich bleibe. Ketika kamu hanya bilang ich bleibe, dia masuknya nominatif. Karena belum ada objek. Ketika ditambahkan objek, baru dia di situ tergolong nominatif atau datif. Tergolong kepada tergolong ke dalam akusatif ataupun datif ataupun genetif. Jadi intinya yang akusatif, datif, genetif ini adalah objeknya, bukan kalimat seutuhnya. Seperti itu. Kan pengertian akusatif tadi seperti ini, kita lihat. Definisi akusatif adalah objek langsung. Kasus dalam bahasa Jerman yang menunjukkan objek langsung. Jadi, akusatif, datif, dan genetif itu berfokus pada objeknya. Semua kalimat bedanya dengan nominatif adalah kalimat tanpa objek. Contoh, saya tidur, saya makan, saya bekerja, itu masuk nominatif. Semuanya. Seperti itu. Kayak kemarin sebelum kita bahas masuk, pasti kalian bertanya, lah kemarin ada objeknya kak waktu kakak kasih pembelajaran contoh-contoh yang di awal itu kan itu ada objeknya juga. Sebetulnya itu akusatif. Kenapa saya nggak bilang akusatif? Karena kan belum masuk pembahasan. Jadi kita menggunakan artikel biasa dulu. Kita menggunakan kalimat nominatif yang artikel dasar, der didasnya. Kemarin bukannya saya bilang ya, kayak bilang ich habe ein Buch, ich habe kemarin saya bilang, ich habe ein Fahrrad. Saya pasti bilang sebetulnya bukan ein Fahrrad, einen. Cuma kan belum belajar akusatif, kita pakainya einen aja dulu. Seperti itu. Misalnya kata kayak wie heißen Sie. Kalau kita mau nanya dan kamu, kayak kemarin perkenalan diri kan, undu. Saya pasti bilang, sebetulnya bukan undu, kita bilangnya undir. Tapi berhubung kita belum masuk datif, kita gunakan dulu yang dasar undu. Karena takutnya kalau saya pakai indir atau pakai einen ketika di awal akan muncul pertanyaan, kok eine? Padahal kan yang dipelajari ein. Jadi intinya perbedaan akusatif dan nominatif di sini tergantung objek. Nominatif adalah kata dasar tanpa objek. Ketika dia sudah memasuki objek, maka dia masuk kasus yang lain. Seperti itu. Paham gak? Atau berbelit-belit ya secara saya? Halo? Paham, Kak. Yang tanya siapa tadi? Parden ya? Iya, Faren Kak. Kak boleh
ini nggak apa Boleh, sih? sayang. Apa Apa sih yang nggak boleh? dijelasin contoh satu-satunya, walaupun belum ya, yang genetif sama yang datif. Biar apa sih? Sama gratis. Oh, Iya, biar paham, takutnya kayak kemarin kan ada objek tapi masuknya akusatif, cuman dijelasinnya soal nominatif gitu. bentar. Contoh nih, saya ketik di mana ya? Tadi kita sampai di sini aja ya. Contoh. Misalnya kelihatan nggak gambar saya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak? Sorry, harus huruf besar. Bentar ya. Contohnya begini. Kata ih. Ini dulu yang di atas. Sorry. Nah, ihseye. Kata ihseye ini dia masuk nominatif. Nominatif. Kenapa dia masuk nominatif? Karena belum dimasuki oleh objek. Ihseye di. Ini dia masuk akusatif. Kenapa dia masuk akusatif? Karena dia sudah masukin objek. Kenapa bisa akusatif, Kak? Karena seperti yang saya bilang, seien itu sudah ketentuan dari Jermannya harus menggunakan objek datif. Ich seien. Siapa sih ini di grup? Nah, bentar ya, saya minum dulu. Ich sehe di. Kan kemarin ada saya bilang saya suruh hafalkan kan. Kayak saya, lese, bleiben. Itu semua masuk ke dalam kata kerja akusatif. Jadi ketika kata kerja itu dimasuki objek, contohnya kata seien, objeknya adalah di, maka dia itu masuk akusatif. Ich sehe den Hund. Contoh lagi. Sedangkan untuk dem, kayak kemarin ada yang udah hafal belum kata kerja mit datif. Siapa aja yang kata kerja mit datif? Bentar ya, contohnya. Yang lain lah, yang pasti-pasti aja. Kalau gebe itu ntar kamu bingung lagi. Gebe itu masuk akusatif datif. Misalnya helfen, kata kerja helfen. Helfen artinya menolong. Menolong. Nah, kalau saya bilang ich helfe itu nominatif. Tapi ketika kita masukkan objeknya, ich helfe dir. Ich helfe dir. Atau yang pakai artikel, ich helfe meinem Freund. Meinem,
Meinem Freund. Saya menolong temanku. Ini masuk ke dalam datif. Jadi, akusatif dan datif itu tergantung kata kerjanya. Ada kata kerja yang khusus akusatif, ada kata kerja yang khusus datif, dan ada kata kerja khusus yang gabungan akusatif dan datif. Contohnya kata geben. Kata geben itu bisa pakai akusatif, dia bisa pakai nominatif, bisa pakai datif. Untuk kata kerja helfen ini, dia sudah pasti datif. Jadi ketika kamu melihat datif helfen, oh berarti dia datif. Tapi kalau dia masih helfe, itu masih nominatif, karena dia belum diikuti oleh objek. Objeknya itu apa? Objeknya itu harus akusatif. Kenapa harus akusatif? Ya sudah ketentuan, karena helfen itu masuk kata kerja datif. Dan untuk kata seien itu sudah pasti dia akusatif. Seperti itu. Berarti Kak, cara taunya satu-satunya cuma dihafal ya? Iya. Nggak Hafal ada kata rumusnya kerja. gitu? Nggak ada. Untuk rumus, misalnya untuk rumus tahu dia akusatif atau datif kan? Iya betul Kak. Kayak misalnya untuk kamu ingin mengidentifikasi atau ngomong. Kalau untuk ngomong atau menulis atau mengarang itu wajib kamu hafal. Tapi kalau misalnya kamu disuruh identifikasi, ada soal itu di untuk ngambil sertifikat kan ada lesevertifikat, horenverstehen, sprevertikat sama leseverstehen. Nah, di leseverstehen itu ada mengidentifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasi kalimat ini masuk akusatif atau datif? Caranya kita lihat artikelnya. Kalau artikelnya ada den, berarti dia akusatif. Ketika ada dem, misalnya dem, mainan ini diganti jadi dem. Dem, berarti dia itu datif. Nah, kalau untuk kita berbicara, misalnya kita mau bilang, saya menolongmu, tapi kamu bingung kan? Oh, ini masuk datif apa akusatif ya? Nggak bisa ada rumusnya. Karena satu-satunya cara menghafal. Makanya saya kemarin kasih verben mit akusatif, verben mit datif. Dipisah. Oh, ini masuk kata kerja verben, ini masuk kata kerja datif, dan ini masuk kata kerja akusatif. Seperti itu. Tidak ada rumus tertentu yang harus rumusnya ini untuk jadi akusatif datif. Enggak. Semua tergantung dari kata kerja. Makanya kenapa itu kita harus banyak menghafal. Kenapa itu saya tekankan banget di grup itu menghafal. Karena percuma kita belajar gramatik kalau kalian hafalan kagak ada. Sama aja nol. Sama halnya kita menghafal kata benda tanpa artikel. Kamu bisa lihat kan, kita bikin kalimat di sini semuanya pakai artikel kan? Jadi ketika kamu nggak tahu artikelnya, itu sama dengan nol. Nggak ada apa-apanya. Karena ujung-ujungnya bakal cari kamus, cari Google, cari apa. Itu sangat merepotkan. Jadi kalau mau hafalkan sesuai jenisnya, hafalkan dengan artikelnya. Itu rumus. Dan kalau cara saya nih ya, saya kasih tips. Mungkin cara orang beda sih. Cara untuk menghafal, saya jelasin. Saya ingetin lagi, saya tekanin sekali lagi. Jangan pernah menghafal lewat HP. Jangan pernah menghafal lewat HP, please. Karena HP itu mendistrak orang. Cara menghafal yang baik, tulis di kertas, tulis di buku, baru baca. Simpen HP. Karena apa? Kamu lagi menghafal di HP, tiba-tiba ada notif dari cewek kamu, atau dari cowok kamu, atau notif YouTuber terbaru mengupload video terbaru. Pasti kamu lihat. Terdistrak lagi. Jangan pernah menghafal lewat gadget. Harus tulis. Biar kamu tahu cara penulisan dan cara bacanya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi? Kak, satu lagi Kak.
Iya sama. Yang sama itu disebutnya genetif ya? Yang bisa akusatif dan bisa Enggak, genetif itu beda. Itu di luar. Genetif itu kepunyaan. Itu jauh banget. Itu untuk pelajaran B2 itu. Oh, itu beda ya. Uh-uh, Oh, itu yang beda. gabungan disebutnya apa, Kak? Bisa nominatif atau datif itu apa disebutnya? Nggak ada sih, nggak ada penyebutannya. Masuknya akusatif atau datif. Itu yang gabungan. Maksudnya gabungan itu bukan jenisnya. Tapi kata kerja itu bisa dipakai di datif atau bisa dipakai di akusatif. Seperti itu. Nggak ada istilah untuk gabungan. Jadi misalnya kata kerja geben. Geben memberi. Kita bisa jadikan kata kerja itu menjadi akusatif atau datif. Bisa. Tergantung preposisi lagi. Kalau misalnya sudah ada kata kerja gabungan nih, misalnya nih. Kan ada kata kerja gabungan kan? Kan tadi nggak usah lah kita bahas yang kata kerja khusus akusatif atau kata kerja khusus datif. Kalau kata kerja gabungan gimana caranya? Caranya seperti ini tadi. Bagaimana mengidentifikasi ciri-cirinya? Kita menggunakan preposisi. Di datif juga ada preposisi di datif. Tadi saya share di grup kayaknya. Preposisi datif ya. Itu tergantung preposisi. Misalnya, saya mau bilang, mana ini? Ini nih. Saya memberikan kamu apa ya? Saya memberikan kamu uang. Dia pakai for kan, kamu. Kalau ada for berarti dia masuk akusatif. Tapi kalau kamu mau bilang dari kata memberikan, aus by midnight phone, so misalnya, aus saya memberikan memberikan apa ya? Preposisi datif yang yang bisa cocok untuk geben. Bentar ya, saya cari dulu, saya lupa. Aus itu dari aus by oleh mit dengan aus by mit nasait sejak font itu dari aus by mit nasait font itu gegenuber sebelah. Ada lagi gabungannya. Ntar saya cari dulu. Maaf ya, saya juga lupa soalnya. Saya bukan kamus. Sebentar ya, saya cari dulu. Nah, contoh. Nggak usah kata geben lah, susah kata geben. Kita cari kata ini nih. Kayak kata common, mid common. Nah, kata common itu kan datang kan. Common tadi. Kayak, sebentar ya. Ada salah pengetikan. Saya cari dulu apa kata kerja gabungan akusatif datif. Soalnya saya juga kurang hafal. Kata kerja gabungan akusatif. Oh ini, Zeigen. Ada bringen. Zeigen, salah bringen. Bringen ya. Ada kata bringen, saya ketik dulu di sini. Kata kerja bringen. Tambah. Bringen. Itu membawa. Ini kata membawa. Ini masuk ke dalam dua kasus. Membawa dalam dua kasus. Bisa akusatif, bisa datif. Contoh akusatif.
Ich bringe kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan, Kak. Das Geschenk für dich. Saya membawa hadiah itu kodihnya begini. For dich. Saya membawa hadiah itu untuk kamu. Kan? Ini masuk ke dalam akusatif. Nah, kalau kita jadikan datif gimana? Bringt mich. Bringt mich das Geschenk. Ini masuk ke dalam dat. Ini yang dinamakan akusatif dan dua datif masuk gabungan. Akusatif, ini datif. Nah, seperti ini. Ich bringe das Geschenk für dich. Dia masuk akusatif. Saya membawa hadiah itu untukmu. Nah, bringt das Geschenk, bringt mir das Geschenk itu masuk datif. Nah, bedanya akusatif sama datif apa? Sebenarnya datif itu bisa dikatakan sebagai pasif, kalimat pasif. Bringt mir das Geschenk, dia membawakan saya sebuah hadiah atau hadiah. Dia membawakan sebuah hadiah. Itu dinamakan datif karena dia tidak bergerak atau pasif. Ada kata mir di situ. Sedangkan ich bringe das Geschenk für dich, saya memberikan hadiah untuk kamu. Artinya yang difokuskan di sini adalah membawa untuk kamu, ada preposisi für di situ. Atau enggak, kalau ini kata kalimat atas akusatif kita mau jadikan datif bisa juga, misalnya nih. Yang di atas kita jadikan datif. Ich bringe dir das Geschenk. Saya membawakanmu hadiah. Bisa juga seperti ini. Jadi bringen itu masuk ke dalam dua kasus. Bisa akusatif dan datif, ini yang dinamakan double kasus. Kalian bisa ngomong ini dan itu. Kalian bisa bilang ich bringe dir das Geschenk atau ich bringe das Geschenk für dich. Kalau kamu mau pakai preposisi untuk kamu, berarti dia masuk di akusatif. Kalau kamu mau langsung bilang saya memberikan kamu hadiah atau saya membawakan hadiah untukmu, bukan memberikan, yang membawa. Seperti ini contohnya. Kita jangan bahas dulu genetif ya, soal genetif itu jauh berbeda. Genetif itu des der des, itu menyatakan kepunyaan, masih lama itu. Sampai sini oke gak? Oke, Kak. Ada yang Paham. ini yang dinamakan, kamu tadi bertanyakan contoh untuk yang double, dia tidak ada istilah kayak misalnya istilahnya apa Kak kalau gabungan datif dan akusatif, nggak ada istilah karena dia nggak ada satu kalimat yang masuk ke dalam dua kasus. Ada satu kalimat dalam dua kasus, tapi itu nanti menggunakan kata penghubung lain lagi rumusnya. Nanti ada gunakan kata penghubung kayak undan, und, aber,
sama auch itu masuk semua. Ini khusus untuk kalimat single dulu ya, bukan kalimat jamak. Sampai sih paham? Paham gak? Paham, Kak. Kak. Udah malam banget ya. Masih bisa gak jawab latihan soal ini? Halo? Masih pada bisa Bisa, gak? Kak. Atau udah tidur? Udah ngantuk ya? Coba dulu, Kak. Coba dulu. Oke. Ini masuk akutif ya. Akusatif ini. Contoh, ich kaufe nomor 1 saya. Ich kaufe den Apfel. Karena dia artikelnya der, jadi dia menjadi den di sini. Dia menjadi den. Nah, selanjutnya yang nomor 2 siapa aja sih yang hadir? Saya lihat dulu. Coba dari Bella. Nomor 2. Atau bisa pakai kalau Umbes Tinta apa? Kalau pakai Umbes Tinta dia pakai nggak hafal Umbes Tintanya. Apa? Oke, Zergot. Oke, selanjutnya dan kalau bagus yang ini Werbesuhan. Bagus Werbesuhan berapa orang sih? 1, 2, 3. Ada Nugra Alpia bilang. Oke, bagus ini bagus. Halo. Werbesuhan ein Freund. Werbesuchen das Freund. Freund apa artikelnya? Oh iya, der Freund. Iya nggak sih? Nah, jadi Berarti Werbesuchen kalau kayak aku saatnya berarti den Freund ya. iya, itu kalau Umbes Tintanya apa? Basisnya itu Werbesuchen einen Freund. Oke, sehr gut. Einen Freund. Einen Freund. Karena dia artikelnya apa? Der kan? Ya. Oke, selanjutnya saya suruh Alpia. Alpia bisa ngomong nggak? Alpia bisa ngomong nggak? Bisa, Kak. Oke, sayang, silakan. Yang tentang huruf apa ya? Ini. Jangan itu. Ini. Werkaufen. Werkaufen ya. Mm-mm. Berarti itu roti. Berarti dia pakai yang tadi apa Kak itunya? Baca dulu atuh. Der Kaufen das Brot. Berarti Artinya? Artinya apa Werkaufen? Wir ya. Wir itu kita. Kita besuhan itu. Kaufen apa? Kaufen kafe bukan kafe. Kaufen itu apa yang lain, ada yang tahu gak? Membeli. Kita membeli titik-titik roti. Pakai apa artikelnya di sini? Pakai das. Oke, kalau Umbes Tintanya pakai apa? Umbes Tintanya apa ya? Apa ya? Tadi.
Ada yang mau tahu apa? Ain. Oke. Oh iya. Ain. Iya. Ini yang dimaksud unbestimmte ein. Dia nggak berubah jadi einen karena dia artikelnya das Brot. Oke, danke. Selanjutnya Sabila. Iya kan. Sabila. Jangan dulu. Ini. Wir spielen der Ball. Apa titiknya? Wir itu Wir apa? kita Heeh. kita main Heeh. itu apa ya tadi lupa. Di sekitar. Di sekitar kita main di sekitar bol itu bola. Jadi artikel jadi apa jawabannya? Den Oke. Kalau unbestimmte den einen. Oke, sehr gut. Lanjut. Ini. Danke ya, Sabil. Terus kalau Indah, nomor 1 Indah. Yang ini Indah. Yang ini. Mana Indah? Indah bisa bersuara gak ya? Halo Indah. Kayaknya skip Indah. Anugrah. Iya, Kak. Udah pada tidur ya? Belum. Ya udah, maaf ya agak malam saya soalnya. Coba nomor itu pung buh. Lesen dan das. Ich lese ein Buch. Gimana? Ich lese das Buch. Lese Das Buch. das Buch atau Ein Buch. Oke, sehr gut. Nah, danke Anugrah. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2 siapa yang belum? Siapa aja sih ini yang hadir? Oh, Putih ada Parden. Putih dulu. Nomor 2 Putih. Nomor 2. Ruf den Vater. Oke, sehr gut. Ruf. Dari kata Rufan. Ruf dan Vater. Coba kalau unbestimmte-nya, Sang. Unbestimmte-nya einen. Apa bacanya? Einen. Oke, einen. Dan ke Putih. Terus kalau siapa ini? Parden, nomor selanjutnya ini. Yang bawah wir. Wir mit bal. Wir mit Ball. Wir spielen mit einen Ball. Oke, sehr gut. Einen karena dia Der Ball. Oke, sehr gut Parden. Lanjut Frau Miska ke siapa nih yang belum? Kak, mit itu apa tadi Kak? Lupa lagi. Mit itu. Apa Sang? Mit itu apa ya? Apa? Meet dengan. Oh, dengan. Saya dengan. Siapa lagi? Indah, invite. Oh, ada Ya. invite, ada in. Aku tahu. Nggak ngomong-ngomong nih kalau ada. Coba. Coba Frau Miska invite tolong. Yang mana, Frau? Oh, Frau Miska ini. Aduh, Frau jangan panggil saya Frau Kakak dong. Gak apa-apa. Lanjut Frau Miska. Frau Miska, belum. Belum. Diam dulu. Belum-belumnya. Bukan. Dengar. Cara bacanya ini punk. Artinya pung.
Pung ya, bukan blung blung blung, bukan plung plung plung, bukan plung plung plung. Pokoknya kalian bacanya pung. Pung itu artinya titik. Oke, ulang. Sorry. Oke, Frau. Frau Miska, plung plung plung, klein. Pung, Ih, salah kah? Gimana ya? pung, bukan plung. Pung. Cara bacanya pung ya, pung. Cara bacanya pung. Oke, Ya, lanjut. Oke. Frau Miska, pung pung, klein. Bla bla bla. Nah, jadi Frau Miska, das. Kata kerjanya dulu dong. Apa? Apa nih? Das Miska kauf, bukan kauf nggak pakai en. Ya gitu. Nah, kauf terus das eine. Einkleid. Nah, terus atau bestimmte apa? Eine. Nah, mau dibenerin apa enggak ini? Oh, boleh. Yang mana? Mau diralat? Mau diralat gak jawabannya? Oh, salah ya? Enggak, ada yang mau diralat gak? Ada yang mau bantu jawab? Ada yang salah gak di sini? Ada, Kak. Yang mana? Yang eine ya? Yang kauf, Kak. Yang kauf, kenapa kauf? Harusnya kaufen. Oke, sehr gut, kaufen. Jadi Frau Miska itu, saya jelasin sekali lagi. Kalau ada kata Frau atau Herr dalam suatu kalimat, maka dia menggunakan personal pronomen Sie, Anda. Ingat ya, Sie, Anda kalau ada kata Herr atau Frau. Jadi dia memakai bentuk infinitif, kaufen. Oke, silakan. Fit ulang baca. Frau Miska kaufen das ein Kleid. Oke, sehr gut. Apa artinya? Frau Miska Kaufen apa? Kamu belum setor hafalan ya? Lanjut. Frau Miska, apa kaufen? Apa kaufen, woi? Yang lain? Membeli. Membeli. Bye. Membeli. Membeli. Das Kleid apa artinya das Kleid? Dari kata Kleidung, Kleid, baju. Atau dress, atau baju. Oke, danke Fit. Selanjutnya yang belum siapa nih? Iin. Diam-diam. Iin. Tommy Iin. Jangan boleh nomor Tommy ini aja nih. Kak, nggak ada layar ke aku, Kak. Oke. Ya oke. Ini. Apa, Kak? Tom Lip itu ada dalam kurung posesif pronomen. Posesif pronomen du ya. Du, posesif pronomen du. Oke. Baca dulu soalnya. Bentar, Kak. Oke, bentar. Tom Lip pater. Possessive pronomen. Possessive pronomen du. Apa? Possessive pronomennya du apa? Oke, benar. Tom Lip deine Vater. Vater itu Dein. Akusatif, jadi dia Artikelnya der. Dein. Jadi Tom Lip dein Vater. Oke. Yakin nih? Mau diubah gak? Ragu. Yang lain? Apa yang lain?
Deinen. Deinen Vater, sehr gut. Siapa itu tadi? Danke. Sabil. Deinen. Jadi deinen karena dia der Vater. Ini bentuk akusatif. Selanjutnya Indah, Invit, Koma, Alpia, siapa lagi? Parden, Putih. Kita kembali ke Bagus. Gak apa-apa kan Bagus? Nggak apa-apa Kak. Nomor ini Rio und ich. Rio und ich. Pakai possessive pronomen juga ini. Possessive pronomen. Cepetan. Baca dulu Rio, dong Bang. Rio und ich sehen Freunde. Possessive pronomen Rio und ich. Rio und ich artinya dia apa? Kalian. Mereka. Kami. Ada ihnya Kami. ya? Rio und ich. Nah, kami. Jadi kami posisi pronomennya apa? Apa ya? Aduh, belum hafal ya. Unser. Unser. Hafalkan itu ya. Aduh. Unser Freunde. Dia tidak berubah ya menjadi unseren karena dia pakai plural. Kecuali pakai Freund. Maka dia jadi unseren. Sampai sini oke? Oke. Danke, bagus. Selanjutnya siapa lagi yang mau ini? Terserah kalian. Ada 3 lagi nih. Siapa yang mau? Saya. Mau? Siapa itu? Anugrah Kak. Sebutnya. Oke, Anugrah. Silakan. Du und deine Mutter, auto. Oke. Du und deine Mutter berarti kalian. Oke. Ya. Sehr gut. Jadi? Braucht. Oke, sehr gut. Brauch? Ein Auto. Oke, kalau pakai bestimmte artikel dia? Bestimmte berarti das. Oke, sehr gut. Danke Anugrah. Nah, selanjutnya yang mau lagi Intan nih. Siapa yang mau? Siapa yang mau ini? Enggak ada yang mau ini. Lagi 2. Weh, kok enggak ada yang mau? Sekarang coba Alpia aja lah. Alpia. Intan Alpia. Halo. Jangan saya dong. Ini saya nulisnya belum selesai. Jangan kamu. Kak, aku mau nyoba. Siapa itu mau nyoba? Silakan. Siapa namanya? Sabil, Kak. Sabil. Oke, Sabil silakan. Sabil. Bila. Yang Intan ya. Intan pizza. Intan Bestel. Oke, sehr gut, Bestel. Apa artinya Bestel? Bestel. Ingat. Apa pakai? Ulangi, apa jawabannya? Intan Bestel. Ayana pizza. Oke, sehr gut. Kalau dia bestimmte apa? Artikelnya apa? Oke, sehr gut. Bestellen artinya itu pesan, memesan.
Jadi Intan memesan sebuah pizza. Nah, yang terakhir siapa yang mau nih? Iin mau, In? Mau gak, In? Halo, udah tidur nih, In. Oh, Mikir enggak. itu Kak. Oh, mikir. Lanjut. Terakhir nih, gampang nih. Halo? Atau putih? Atau komang? Siapa yang mau? Bagus. Mau nyoba Kak? Bagus, coba. Iya, silakan. Ini mereka kan Kak ya? Iya, karena orang ketiga, betul. Jerry Dia pun pakai mereka. Jerry Untom Fung 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 Dus Fung 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 Tanah. Jerry Oke. Untom Fahren Dus Einen Tanner. Ainan Zergot. Ainan karena dia apa itu Durs tadi? Terus itu melewati ya, kalau nggak salah. Betul. Melewati, betul. Jadi apa arti keseluruhannya? Jerry dan Tom berkendara melewati sebuah terowongan. Oke. Apa best team tanya Ainan? Dan Oke, Zergot. Nah, sampai sih ada yang mau ditanya? Udah selesai nih sebelum saya Kak, kasih mau PR. tanya Kak, Iya, sayang, silakan. itu yang terakhir Faren atau pakai T? FAHRT. Pakai Faren. N. Pakai N ya? Kan Ir kan? Jerry Untom tuh Z, Ir ya? bukan Ir, Z. Oh, Z. Iya Kak. Tadi sih itu nyebut Ir kan, salah itu. Bukan Ir, tapi Z. Pengertian Ir kan kalian. Kalau kalian artinya masuk kata kamu dan dia. Kalau kalian orang kedua jamak, du orang kedua tunggal. Ih orang pertama tunggal, wir orang pertama jamak. R orang ketiga tunggal, Z orang ketiga jamak. Sampai sih ada yang mau ditanya, ini jadi PR ya. Ini saya sikirin shoot atau nggak usah, saya kirim kok ini nanti. Ini dijadiin PR yang hubung ini ya. Dikumpul paling lambat Kamis jam 5 sore. Ada yang mau ditanya? Kak Api suka bingung tahu. Apa sayang? Itu tugasnya dibuat kirimnya lewat file, tulis tangan, atau chat. Nggak apa-apa, apa aja. Saya terima apapun. Yang penting dikirim ke saya. Yang penting bisa dibaca. Oke. Soalnya saya ngeditnya juga, atau saya nilainya juga kan dari foto. Terserah mau tulis tangan, tapi kalau saran saya kalian tulis tangan. Kenapa? Untuk membiasakan kalian tahu ini loh hurufnya kalau kata ini loh bacanya ini. Usahakan tulis tangan dan jangan siapa ya yang sering kali Steve nggak hadir ya. Steve itu sering kali atau siapa itu ngerjain tugas langsung dia copy paste diketikkan. Aduh, jangan itu. Itu tidak disarankan. Kenapa? Bikin kalian males buat nulis, sedangkan kalian mau ikut Ausbildung harus banyak-banyak nulis loh. Sampai sih ada yang mau ditanya? Apa sayangku? Tapi kan nulis, tapi tulisannya udah banyak. Pas mau dibaca ternyata pulpennya luntur. Tulisannya hilang. Nggak apa-apa. Nanti saya kirimin kamu di Shopee. Kirim aja alamatnya, saya kirimin pulpen. Kalau nggak ada yang pulpen. Serius saya ini. Iya serius. Kasih saya alamat Shopee. Saya kirimin kalian alat tulis. Enggak, saya serius ini.
Kalau kalian ngerasa nggak ada alat tulis atau apa, saya banyak. Ada yang mau ditanya lagi? Ini PR ya. Nah, oh ya, saya mau kasih tahu kalian. Itu yang hafalan kok nggak ada ngirim sih? Kalau saya nggak kasih kosakata, kan saya udah bilang hafalin apapun minimal 10. Saya lupa. Udah Nah, lupa terus ini. oh iya nggak apa-apa. Terus ya itu ada saya kasih tadi kata kerja arbeit, kata bentuk arbeit kan, bukan kata kerja, jenis-jenis pekerjaan lah arbeit. Itu kalian hafal ya. Dan itu kalaupun kalian gak mau hafal boleh, kalian bisa ganti kata kerja yang lain. Dan yang paling utama tolong hafalkan kayak personal pronomen, angka, preposisi, kayak objek datif, objek akusatif. Cara menghafalnya gini loh, mana ya? Kayak misalnya nih, oh bukan ini. Ini saya lagi bagikan layar ya. Iya, Kak. Oh ya, misalkan kayak tadi si Farden tanya, gimana sih Kak caranya bedakan akusatif datif kan? Ada baiknya kamu menghafal langsung contoh. Ih, mih, mir, dudih, dir, er, in, zizi, ir, es, in, wir, uns, ir, oih, itu semua bentuk akusatif datif. Cara menghafalnya seperti itu. Jangan menghafal satu-satu dan usahakan, mungkin orang berbeda-beda ya cara menghafalnya. Kalau saya kasih tau hal yang paling ampuh. Ada gak sih suara saya? Soalnya lagi serak batuk ini. Soalnya yang paling ampuh itu baca, kamu dengar di kuping kamu apa yang kamu omongin. Jangan menghafal dalam hati. Kenapa jangan menghafal dalam hati? Kamu gak bisa dengar apa yang kamu omongin. Gak bisa. Jadi biasakan kuping kita mendengarkan apa yang kita ucap supaya kuping kita mengoreksi. Oh ini beda nih sama yang kami ucapin. Oh ini beda nih dari podcast yang saya dengar. Biasakan bicara. Percuma kita belajar kalau pasif. Sama kayak saya, saya jujur bahasa Inggris ya. Saya nggak bilang jago dan saat ini saya kuliah S1 lagi bahasa Inggris. Saya itu termasuk jenis orang yang pasif. Istilah kata saya hajar semut, mau tulisan, mau membaca. Tapi kalau ngomong saya minus. Kenapa? Karena saya nggak punya lawan. Itu makanya kita biasakan untuk berbicara bahasa Jerman di kelas. Makanya saya belajarin dulu dasar ini. Nah kalau kita udah pinter dasar, baru kita bisa ngomong. Makanya gimana kita bisa ngomong kalau kita nggak hafal kosakata? Oke? Ada yang mau ditanya nggak? Air minum saya habis. Halo? Udah pada bobo ya? Minum aja dulu, Kak. Iya. Nggak bisa. Air saya jauh di atas sana. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya, ada yang mau diungkapkan. Ntar saya kasih angket ya. Tolong diisi. Itu masuk ke penelitian saya. Apa sayang, Parden? Silakan. Kak, boleh nggak buat pertemuan selanjutnya dikirim dulu Kak sekarang biar saya bisa baca dulu materinya. Saya belum bikin tuh. Oh, Kita iya. ketemu lagi. Ini hari Selasa kan? Selasa, Rabu, Kamis. Rabu. Oh, besok aja. Kan aturan saya seminggu 3 kali kan. Aturan Senin, Rabu, Jumat kan. Tapi berhubung Senin kemarin gak masuk, jadi kita ganti Selasa. Nah, besok lagi sekali pertemuan, baru selanjutnya hari Jumat. Kamis saya nggak bisa. Jadi ntar kalau kayak untuk Parden, misalkan materinya mau dikirim, mungkin besok sore paling lambat jam 5 saya kasih ya. Biar dibaca dulu. Soalnya saya bikinnya serba dadakan. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi?
khusus untuk yang belum bisa baca, kayak misalnya kayak salah penggunaan, kayak misalnya nih masih belum paham preposisi atau masih belum paham apa, kalian japri aja saya, nggak apa-apa kalau mau nanya. Tapi nggak ada yang nanya-nanya. Pas dikasih soal salah semua. Jadi kalian menghafal ya guys. Oke. Untuk hari ini kayaknya selesai. Nggak ada yang bisa aktifin kamera ya. Saya mau screenshot. Soalnya mau saya ambil untuk bahan penelitian saya. Ada yang bisa nyalain kamera gak? Biar kita foto bersama. Halo. Di aku gelap, Kak. Gak apa-apa, nyalain aja. Siapa yang nyalain semua ya kameranya? Sebentar doang. Iya. Ada yang bercadar, ada yang apa. Silakan.